wa yuti'unallaha wa rasulah, dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Wa ilaihi tuqlamun, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Kita tahu bersama Bapak Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa Bapak Ibu dengar di tetangga Bapak Ibu? Banyak. Maksudnya di sekitar kita, di pengumuman-pengumuman. Ya Bapak Ibu, ya, saya sampaikan kematian itu diumumkan itu untuk mengingatkan kita kepada mati. Ya, ayolah kita ziarah kubur. Kita harus ingat tempat kembali kita itu cuma 2 kali 1 meter. Itulah tempat kembali kita. Yang jarang ziarah kubur, ayolah ziarah kubur. Ya, perhatikan, itulah rumah kita yang sesungguhnya. Itulah yang abadi. Itulah yang abadi. Ya, karena apa? Karena nanti rumah kita itu akan jadi ahli waris yang mendapatkannya. Maka ayo kita sering ziarah kubur. Maka Rasul menyampaikan, orang yang cerdas itu bukan orang yang juara olimpiade sampai internasional, mendapatkan medali, mendapatkan beasiswa sampai luar negeri. Ternyata al-qayyis, orang yang cerdas itu siapa yang mengingat kematian. Semakin kita sering mengingat kematian, maka amalan kita pasti semakin meningkat, Pak. Maka salah satu kekhusyuan dalam sholat apa? Mengingat wa annahum ilaihi raji'un. Ketika qomat Allahu Akbar, kita berdiri di belakang imam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ingat, Pak, ya Allah, mungkin iqamah ini saya dengarkan terakhir kali, ya Allah. Bukan iqamah ini bukan untuk hari ini saja, tapi mungkin ini yang terakhir, ya Allah. Maka ya Allah, sholat saya ini saya anggap sholat yang terakhir. Kalau Bapak Ibu dalam dirinya, kita masing-masing menganggap sholat terakhir, saya yakin itulah sholat yang terbaik. Pernah Bapak Ibu merasa sholat yang terakhir? Gimana rasanya, Pak? Ya Allah, mungkin zuhur ini yang terakhir, ya Allah. Saya tidak tahu apakah nanti saya sempat sholat zuhur, ya Allah. Karena kejadian di mana-mana, bahkan ada orang-orang yang joget-joget di atas panggung, geblak, Pak, meninggal. Orang lari geblak meninggal. Pemain sepak bola langsung jatuh, petinju langsung jatuh, orang yang ceramah langsung geblak. Ternyata banyak yang tiba-tiba meninggal dunia. Terkait berita-berita tersebut, maka saya anjurkan Bapak Ibu tetap mengingat kematian. Dan yang saya sampaikan di grup, monggo dijaga protokol kesehatan, karena sekarang masuk PPKN atau KM. PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ditambahi darurat, Bapak Ibu. Maka saya harapkan Bapak Ibu memakai masker, menjaga protokol kesehatan, karena kita punya landasan. Kalau di tempat lain takut dan tidak melaksanakan, kita tetap melaksanakan, karena saya punya landasan Perbup, peraturan Bupati poin nomor 2 atau nomor 3, saya lupa, yang intinya silahkan menjalankan kegiatan keagamaan asalkan berdasarkan protokol kesehatan. Jadi itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, supaya kegiatan kita nyaman. Kalau sudah PPKM, tetap menjaga protokol kesehatan. Itu ikhtiar kita, Bapak Ibu. Itu ikhtiar kita. Tapi kita yakin dengan iman kita menambah, insya Allah imun kita semakin kuat.
Ya, dan hidup kita menjadi aman, iman, imun, aman. Ono imin atau amin. Ya kita berdoa, ya Allah, bismillah, dengan ikhtiar ini ya Allah, ya saya tetap terjaga kesehatan, ya imun semakin meningkat. Maka kalau ada berita apapun, ya COVID-19, jangan malah down Bapak Ibu. Berpikirlah kita positif, tapi kita juga memikirkan setiap orang pasti meninggal dunia. Lah iya, kok panen meninggal, anu sing ngomong ngono Pak. Iki meninggal, tonggone meninggal. Kalau kita mendengarkan gitu, kita bilang ancene wayahe mati sudah. Waduh, yo opo iki? Iso main kan ana Ultraman, ana Batman, ana Spiderman. Tapi sing kuat saiki isomen, isolasi mandiri ngono ae. Ayo sekarang kita jangan ya pahlawan-pahlawan kita Ultraman, Batman, kabeh pilek Pak. Nang videone lho kabeh pilek. Sing sehat isomen ngono ae ya. Iso ae gawe ya kartunnya. Jadi Bapak Ibu, ya kita ikhtiar, enggak usah takut kalau ada meninggal, ya kita ucapkan innalillahi, memang waktunya meninggal sudah. Berpikir positif, tetap semangat, ya tetap ya ikhtiar, ibadah ditingkatkan, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, ya kita berharap Allah melindungi kita, karena Allah yang buat penyakit, Allah lah yang menyembuhkan dari penyakit tersebut. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sama sekali tidak akan terlepas dari adab Allah fil ard wala fis sama, di bumi maupun di langit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagimu selain Allah pelindung dan juga penolong. Bapak Ibu, nanti di akhirat tidak ada yang mampu menolong kita selain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagi siapapun yang mendapatkan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, hafal ayat kursi Bapak Ibu? Hafal ayat kursi? Hafal. Paham artinya? Duh ya, angel wis. Angel. Setingkat Al-Fatihah hafal? Hafal. Wis gak usah adu-adu ayat kursi Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Hafal? Hafal. Paham artinya? Paham. Alhamdulillah. Jamaah sisa alat takwa, sing gak paham artinya gak usah ngaji nang. Ya keren nih, ya belajar Bu. Ya mulai kapan kita sholat? Mulai kecil mungkin, mulai TK, mulai SD diajari sholat, sampai usia kita yang puluhan tahun saat ini, mau sampai kapan sholat itu nggak paham apa yang dibaca Pak? Ya itu namanya orang yang nggak mau progres, nggak mau ya mendapatkan kekhusyuan. Karena dalam Al-Fatihah itu luar biasa Pak. Maka minimallah paham Al-Fatihah lah. Karena setiap bacaan dalam sholat kita adalah doa. Maka ada istilah as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. As-sholatu hiyal ibadah. Sholat itu adalah ibadah Pak. Maka ayo kita kalau berdoa tapi gak paham, ya sama seperti kalau kita habis salam, ya baca handphone tapi mengucapkan astagfirullah. Nanti Bapak Ibu, ya, pernah kita setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, buka HP delok WA ambek ngucapno astagfirullah, padahal sing diwaca grup WA. Tapi ngomongnya astagfirullah. Nyambung Pak?
seharusnya istighfar itu dengan serius. Ya Allah, saya mohon ampun, ternyata dilakukan dengan, ya itu sama saja seperti itu Pak. Tidak memahami makna daripada kalimat istighfar. Kalau istighfar, ayolah yang serius. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Mungkin dalam sholat tadi, ya Allah, ya kenapa kok setelah salam ya diucapkan pertama kali istighfar? Karena mungkin dalam sholat tadi kita itu lalai Pak. Ya, bayangno iki ternyata bayangno, itu sering terjadi pada kita. Ya, maka itu penting. Dan Bapak Ibu semuanya, tidak ada ya penolong selain Allah. Sama kejadiannya seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh Ashabul Kahfi Bapak Ibu. Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang kompak untuk iman kepada Allah, tapi zamannya tidak iman kepada Allah, rajanya juga tidak iman kepada Allah. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu suasana, padahal di saat itu suasananya aman, tenang, tentram, tapi itu bagi orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak aman, ya maka mereka dikejar-kejar ya, sampai ke gua. Nah, diperintahkan Allah untuk masuk gua Pak. Di gua bagaimana? Masya Allah, di gua Pak ya, tempat tidurnya adalah batu. Namanya gua itu gelap, tidak ada Pak. Saiki HP mesti ono sentere zaman biyen. Tidurnya berapa tahun Pak? 309 tahun. 309 tahun hidup di dalam gua. Ya, kerasakti apa? Siapa Pak yang senang hidup dalam gua? Ya, itulah Pak orang yang hijrah. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang di dalam kondisi yang tenang, dekat dengan masjid, kadang masjidnya yo ASEAN, enak, ya ndak usah hijrah. Tapi kalau dalam kondisi yang di tempat itu sulit untuk ibadah, pergaulan di sana mungkin banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang judi mungkin, ya ayo kita pindah ke tempat yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, di saat sulit seperti itu, maka apa yang didoakan ya Ashabul Kahfi kepada Allah ternyata tidak minta kenyamanan dalam hidup Bapak Ibu, tapi yang diminta rahmat Allah. Monggo dibuka surat Al-Kahfi ya, surat ke-18 ayat 10. Surat Al-Kahfi. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbiasa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumatnya, ya, pasti pernah atau sering mendengarkan kalimat ini. Dan ini adalah doa yang kita bacakan ketika kita di dalam kesulitan Bapak Ibu. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 10. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda itu berlindung kepada atau di dalam gua. Faqalu, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Masya Allah Pak, mereka itu hidup di dalam gua, tidak ada kenyamanan, tidur pun sulit ya, cahaya pun sulit. Tapi apa yang dimintakan bukan masalah kenyamanan dunia, tapi yang diminta adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu ya Allah rahmah, wahayyi lana, dan sempurnakan bagi kami min amrina, dari urusan kami rasyada, petunjuk yang lurus ya Allah.
Ya Allah, hanya di sisimu ya Allah kami mendapatkan rahmat. Ini kalimat ini Bapak Ibu bukan kalimat khusus, tetapi kalimat umum. Maksud dari kalimat umum itu apa? Ya, misalnya kita itu dalam suatu kondisi yang sulit, sakit, ada masalah di keluarga. Mungkin gua di sini mungkin bisa diumumkan menjadi tempat kerja. Gua di sini bisa diumumkan menjadi keluarga. Gua di sini bisa diumumkan di tempat di mana kita berpijak. Ya Allah, saya dalam keluarga sulit ya Allah. Ya Allah, saya dalam pekerjaan sulit ya Allah. Ada masalah ya Allah. Ya Allah, saya dalam bersosial sulit ya Allah. Ada masalah ya Allah. Tolong ya Allah, karuniakanlah kepadaku. Dan hanya pada Engkau ya Allah, ya, saya meminta rahmat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita seperti di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi Bapak Ibu, doa ini bisa kita amalkan ketika kita merasa sulit dalam kehidupan. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, sekarang pandemi ya Allah, ya pekerjaan sulit ya Allah, tolong ya Allah. Kalau saya berikhtiar untuk meminta kepada yang lain, mungkin orang lain tidak mampu menolong, tapi saya berikhtiar ya Allah meminta pertolongan hanya kepadamu. Makanya ada kalimat min ladunka. Yang lain ya Allah susah. Saya sekarang sakit ya Allah, kanker. Dokter sudah memvonis saya untuk kemoterapi dan lain sebagainya ya Allah. Sepertinya saya susah sembuh ya Allah, tapi saya minta hanya kepadamu ya Allah, rahmat kasih sayangmu, sembuhkanlah saya ya Allah. Ya, ini Bapak Ibu, ketika kita kondisinya dalam keadaan sulit, ayo kita berdoa seperti ini. Sama ketika pandemi, ya monggo doa seperti ini. Ya Allah, ekonomi sulit ya Allah, dan lain sebagainya. Nah, itu pelajaran yang digambarkan. Itu kejadiannya terjadi pada Ashabul Kahfi, tapi ibrohnya, pelajarannya untuk ya kaum-kaum yang akan datang, ya termasuk kita. Ya kalau Ashabul Kahfi kesulitannya dalam gua, ya mungkin kita kesulitannya dalam keluarga, ekonomi. Insya Allah Allah akan menjadi penolong buat kita semua. Walladzina kafaru biayatillah, dan orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, waliqaihi, dan pertemuannya dengannya, ulaika yaisu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Merekalah yang berputus asa dari rahmatku, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Nanti orang-orang kafir Bapak Ibu, mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Mereka berputus asa dulu. Kenapa? Karena dulunya mereka menganggap tidak akan ada hari akhir. Ketika mereka dihidupkan kembali, mereka akan yaisu, mereka akan berputus asa. Ya Allah, kenapa dulu ya Allah saya kafir? Kata Allah, salahmu dewi, lapohon kafir. Kalau sudah seperti itu Pak, penyesalan luar biasa. Kalau di dunia masih ada kesempatan, selama nyawa masih belum sampai kerongkongan, ayo kita maksimalkan. Jangan sampai menyesal sama seperti orang-orang kafir. Ya Allah, dulu ngapain? Ya Allah, saya bersenang-senang. Saya tahu ya Allah bahwasanya dunia itu salah satu sifatnya laibun wa lahwun. Kok saya senang main terus ya Allah, senengannya aku dulin terus. Ya, senengannya saya dulinan, main, lahwun, itu adalah sesuatu yang tidak
bermanfaat. Saya kok seneng ngobrol ya Allah, mulai jam 7 malam sampai subuh ya Allah. Ya, saya ngobrol apa yang saya obrolkan? Ya saya ngobrol ngerasani uang, ngobrol bal-balan. Ya Allah, ngapain waktu saya dulu terbuang sia-sia. Ya, dunia itu fata morgana Bapak Ibu. Ya, tapi anehnya, apa yang aneh? Kok ada orang yang masih nyaman dengan itu? Nggih napa mboten? Kok ada? Ya maka kita introspeksi masing-masing nggih Bapak Ibu. Bolehlah bersosial, boleh. Siapa yang melarang orang bersosial? Tidak ada. Bagus. Tapi ingat, dunia itu dana yadnu, artinya dekat, cepat, Pak. Kemarin seakan-akan Ramadan, sekarang sudah masuk bulan ya Zulhijjah. Mau Zulhijjah, mau kurban, cepat, Pak. Kemarin seakan-akan kita lulus kuliah, ternyata sudah punya anak, sudah punya cucu, cepat. Kalau dihambur-hamburkan untuk kegiatan lahwun, ngobrol, pekerjaannya setiap bengi ngobrol, nggak ada kandungan pahala, takutnya ya tidak akan ya mendapatkan kesempatan untuk kebaikan lagi nanti di akhirat. Ya sama seperti kalau usia kita 60 tahun. Ya, pernah saya sampaikan nggih. Ya tahun kayak turu. Ya, karena waktu kita kan 24 jam, Pak. 8 jam buat tidur, 8 jam buat bekerja, 8 jam buat aktivitas yang lain. Kalau usia kita 60 tahun, sepertiganya berarti 20 tahun buat tidur, 20 tahun buat kerja, 20 tahun buat aktivitas yang lain. Satu hari Bapak Ibu sholat berapa menit? Berapa menit? Digabungkan 5 waktu. Ayo, sing 2 jam angkat tangan. Ya, angel wis. Ya. Paling mentok-mentok ya 10 ping 5 1 jam lah. Itu pun hebat ya, sholat subuh 10 menit itu jos. Ya, padahal sing diwaca kulhu ya, Al-Ikhlas sampai Al-Falaq itu gak sampai, Pak. 5 menit aja kadang gak sampai. Ya, kita introspeksi nggih sama-sama. Ayo jangan tergiur dengan permainan dan juga jangan tergiur dengan lahwun. Lahwun itu sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan saya mengingatkan kembali untuk tanggal 20 Juli nanti untuk ibu-ibu tetap hadir ya, membawa pisau masing-masing. Untuk apa? Untuk ngirisi daging, membantu yang bapak-bapak yang waktunya hari Ahad hari Selasa tanggal 20 Juli ya, ketika waktunya kurban kosong ya monggo hadir. Ya target kita tidak sampai sore tapi sampai duhur Bapak Ibu. Ya sampai duhur selesai. Kalau dibantu ibu-ibu, wah insya Allah cepat, karena biasanya ibu-ibu itu cuma nusuk ya daging untuk disate, tapi sekarang ya membantu untuk menyiapkan makanan yang sudah dipesankan dan juga membantu ngirisi daging, syukur-syukur membantu nimbang supaya pekerjaan kita lebih cepat Bapak Ibu. Ya, kalau bisa duhur selesai. Ya, kalau bisa duhur selesai, jangan sampai asar lagi. Ya, itu target kita. Dan insya Allah kita targetkan 5 sapi Bapak Ibu ya, alhamdulillah insya Allah 5 sapi insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Dan yang belum kurban seharusnya terakhir sekarang 4 Juli, tapi ya monggo kalau untuk minggu depan. Tapi ojo H-1 baru kurban. Ya tidak masalah, kurban langsung gowo wedhus nang usisa, tidak masalah. Bismillah ya, semoga dengan ikhtiar kita dilindungi oleh Allah, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah,
Dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi